Halo, selamat malam teman-teman. Eh, kita ketemu di episode Hipa Valley Talk sayangan yang ke-99. Malam ini mau membicarakan tentang topik yang sedikit lebih istimewa daripada biasanya. Kalau biasanya Hipa Valley Talks membicarakan tentang profesi atau pekerjaan, malam ini mau bahas sesuatu topik yang agak lumayan sensi mungkin ya. Kita nanti akan punya tamu yang akan ngebahas sama-sama tentang topik yang seru malam hari ini. Karena kebetulan di tanggal 25 November aku let in dulu ya tamunya, nggak apa-apa deh. Kita go live bareng. Tanggal 25 November itu diperingati sebagai Hari Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, jadi hari ini Hipa Valley Talks sayangan, aku buka hai dulu ya, Matt ya. Kita akan ngobrol tentang topik kekerasan terhadap perempuan. Sebetulnya mungkin akhir-akhir ini lagi happening karena belum lama ini ada artis yang bikin heboh karena mengadu ke polisi karena katanya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tapi kemudian menarik laporan dan kemudian jadi viral karena banyak yang tercabik-cabik emosinya ya. Pikir sudah begitu simpati terhadap perempuan ini, tapi ternyata kemudian dia memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan dan menjalankan hidupnya. Ada juga yang mungkin kalau teman-teman ingat di tahun ini ada beberapa kejadian yang cukup happening terkait dengan selebritas ataupun orang-orang yang cukup dikenal di masyarakat. Ada Andin juga dia admit bahwa dia adalah seorang korban korban kekerasan ketika berhubungan antara laki-laki dan perempuan pada waktu itu dalam masa pacaran begitu ya. Dan dia kemudian speak up di waktu kemudian bahwa dia mengalami mengalami kekerasan. Yoyo, dirimu udah ada ya? Boleh nih kalau mau request join. Aku masih sementara mengangkat dulu topiknya malam hari ini sambil nunggu teman-teman lain yang mau join. Yang udah join welcome, ada Dipe, ada siapa tadi aku lihat, ada Eca, ada Dominika, Cynthia, dan teman-teman yang lain. Boleh di-invite lagi teman-temannya buat gabung di obrolan malam hari ini. Karena topiknya aku yakin mungkin bukan semua dari kita mengalami, tapi mungkin ada kejadian-kejadian kecil yang membuat kita bisa ingat tentang ini. Yoyo kalau udah join boleh tuh mau request. Aku coba juga deh invite Yoyo ya. Oke, aku lanjutin lagi ya. Jadi tadi selain ada artis penyanyi dangdut, terus ada Andin, terus baru-baru ini juga ada model Clara Sutantio, juga dia admit bahwa dia dipukulin sampai babak belur oleh kekasihnya. Hai Yoyo. Halo Mbak, selamat malam. Aku Halo. masih ngobrol pembukaan dulu ya. Sebenarnya bintang Oh tamunya ya, kayak deng itu maksudnya ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ah, Oke, jadi beberapa case yang cukup mengupok, kalau Clara Sutantio dia admit bahwa dia sampai dipukulin, sampai dia ngupload foto-foto kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya. Atau juga mungkin yang grace banget ketika ibu negara Iriana Joko Widodo baru-baru ini juga dibully sama orang di Twitter ya. Dibilang pakai satu caption yang sebetulnya nggak nyebut nama, tapi kemudian oleh netizen itu langsung diasosiasikan bahwa itu merendahkan musik. Nah, bentuk-bentuk kekerasan ini begitu banyak dan terjadi begitu banyak, begitu macam rupanya gitu ya. Ada yang virtual, ada yang memang orang ke orang. Nggak ada anak SMP yang dicolek sama kernet bis, terus dia turun dari bisnya dan dia tendang itu. Ini seru juga. Jadi bagaimana kita menyikapi kekerasan terhadap perempuan di dalam peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini ternyata sebuah isu yang menarik. Dan tentu saja Hipa Valley Talks pasti akan mengundang narasumber yang menarik juga. Ada dua teman kita, alumni Vanlit dua-duanya. Kebetulan malam ini
angkatannya itu angkatan 14. Ada Patricia Meta. Hai Meta. Hai Mbak, hai Terus Yoyo. satu Ronaldo. Meta tuh angkatan 14, betul ya? Iya, benar-benar. Joseph Reynaldo, kamu panggilannya apa sih? Yosef. Panggil Nando aja, Mbak. Nggak apa-apa. Oh, Nando. Ya. Oke, Nando itu angkatan 21. Jadi kita tuh malam ini kayaknya kan aku 7, Meta 14, Nando 21. Oh iya, Tiga, pas banget ya. terus kali 3 kita tinggal di angka 28 mungkin nanti kalau ada ya di sini Iya. ya. Oke. Tadi jadi Meta ini kita akan kenalan dulu nih satu-satu sama adik-adikku. Gimana? Aku kelihatannya masih seumuran ya? Mungkin aku cocok angkatan Masih 28. sangat muda. Ya, cocok. Muda, Mbak. Belum kelihatannya kalau angkatan. Oke. Boleh nggak sih aku diceritain? Ini bukan perkara gender ya, Meta. Bukan. Iya. Jangan khawatir, Nando. Cuman kebetulan Meta lebih tua aja dari kamu. Oke, Met. Aduh, tua. Boleh. Boleh Meta kenalan dulu. Sebetulnya dirimu itu siapa sih? Artis dari mana? Ya? Terus yang apa? Boleh? Silakan Meta. Boleh. Oke, ya. Terima kasih Mbak dan Yoyo ya. Aku kok biasanya manggilnya Yoyo ya di sini Nando gitu. Oke, Nando gitu. Dan semua teman-teman yang ikut join ini gitu ya. Jadi perkenalan dulu, saya Meta. Saya biasanya memang bekerja sebagai psikolog klinis. Eh, Dulu memang sempat sering sekali menangani kasus-kasus kekerasan, mulai dari perempuan, KDRT gitu ya, kemudian anak gitu, itu pernah gitu dan lumayan sering gitu. Kemudian setelah beranjak menjadi abdi negara gitu ya Mbak ya, nah itu lebih spesifik lagi, saya megang di adiksi, tetapi ketika di adiksi pun ternyata seringkali juga menemui persoalan-persoalan terkait dengan relasi antara pria dan perempuan yang kemudian juga akhirnya merujuknya pada kekerasan, kemudian adiksi terkait juga dengan kekerasan seperti itu, begitu Mbak. Wah, seru nih. Ternyata malam ini ketemu sama abdi negara. Kalau aku abdi apa ya? Abdi dalam. Abdi dalam. Meta nih. Orang Jogja. Abdi dalam. Meta, aku menangani adiksi ya, itu satu poin juga tentang bagaimana gender berperan ya dalam pengelolaan adiksi. Mungkin nanti kita bisa nyenggol sedikit ke situ. Selanjutnya ada yang paling Nando yang paling tua aja deh. Aku paling muda ya. Nando. Nando kenalan dulu di mana tinggalnya. Single apa enggak? Siapa tahu banyak yang nonton ini mbak-mbaknya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yosef Reynaldo. Memang biasanya dipanggil Nando, Yosef, ya tergantung situasi lah. Kemudian untuk sekarang saya berprofesi sebagai pengacara. Memang bukan khusus spesifik ya untuk perempuan atau anak, tapi lebih general ke semuanya. Dan memang ya waktu kuliah dulu memang sempat fokus juga untuk ke isu-isu seperti anak dan perempuan. Nah itu kemudian sekarang saya domisilinya di Bali, saya tinggal di Bali dan memang berprakteknya juga di Bali. Itu aja sih dari saya. Aduh, aku tuh sebenarnya agak gimana gitu kalau sama pengacara ya. Soalnya kemarin pas ngurus rumah agak mahal ya, Nando ya. Mungkin oh, belum kenal Nando soalnya. Harusnya kenal Nando gitu ya. Oh, aku lebih murah gitu ya kan. Oke. Bisa, Mbak. Topik pada perempuan. Jadi sebenarnya karena Nando seorang praktisi hukum, kemudian Meta ini seorang psikolog, aku tertarik sebenarnya kita mengisikan terhadap perempuan itu apa sih kalau dari sisi psikologi dengan dari sisi hukum? Apakah itu menjadi dua hal yang sangat berbeda atau sebetulnya ada yang berbeda? Meta dulu mungkin silakan. Meta. Oke. Jadi kalau kita memandang kekerasan terhadap perempuan gitu ya, itu kan kita sebenarnya melihat
bahwa di sini ada perempuan, kemudian eh, yang dikenai satu perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan. Ya, di dalam artian kesengsaraan itu ya ketidaknyamanan di fisik gitu ya, ada sesuatu yang mengancam fisiknya, kemudian emosinya, bahkan bisa berdampak pada bagaimana dia berrelasi sosial seperti itu gitu. Jadi bahkan bahkan bisa sampai kepada masalah seksual gitu ya, itu kekerasan terhadap perempuan seperti itu. Jadi kalau secara psikologis, kalau ngomong kekerasan pada perempuan, sebetulnya itu topik yang broad banget ya. Iya, Ada luas banget, luas banget. ya kan, ada unsur apa gender, ada unsur Mm-mm. budaya, kerjaan, Mm-mm. kekerasan Betul, fisik, betul. luas banget. Kalau dari sisi hukum, mungkin basicnya dulu deh. Kalau di perundang-undangan or something like that, apa sih yang didefinisikan sebagai kekerasan pada perempuan? Hanya berfokus pada gendernya saja, atau sebetulnya ada definisi sendiri, Nando? Gini ya, jadi kalau kita lihat secara umum, definisi tentang kekerasan itu memang tidak ada yang mengatur definisinya tuh khusus kekerasan terhadap perempuan tuh memang belum ada sampai saat ini. Jadi untuk kekerasan sendiri itu diaturnya tuh lebih general gitu. Jadi untuk perempuan dan juga untuk laki-laki begitu. Cuman memang ada beberapa peraturan, misalnya seperti peraturan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu memang di situ bukan diatur khusus untuk perempuan ya, tapi memang di dalam peraturan itu adalah yang diutamakan adalah perempuan, tapi bukan berarti laki-laki juga uh, diabaikan begitu maksud saya. Jadi memang perempuan di situ yang dikhususkan. Tapi kalau kita cari spesifik definisi kekerasan terhadap perempuan dalam peraturan perundang-undangan itu memang sampai saat ini belum ada. Termasuk dalam undang-undang yang terbaru tentang undang-undang PKS yang baru-baru ini disahkan, itu bahkan di dalam undang-undang itu pun sendiri saya sampai saat ini juga memang belum melihat didefinisikan secara spesifik gitu untuk kekerasan terhadap perempuan. Jadi dalam peraturan perundang-undangan memang kekerasan itu diatur secara lebih general gitu. Aku malah jadi bertanya-tanya, sebenarnya kalau ngelihat definisi ini, sebetulnya magnitude permasalahannya sebenarnya cukup besar nggak sih di negara kita? Karena kan satu, pengertiannya sebenarnya cukup luas, potensi masalahnya sebenarnya besar gitu ya. Tapi ketika tidak ada aturan khusus yang secara definitif ya mengatakan, bahkan di undang-undang yang terbaru pun tidak menyebutkan suatu definisi khusus, sebetulnya kalau dari pengalaman kita berdua berpraktek tuh banyak nggak sih orang yang ngadu masalah kekerasan terhadap perempuan ini? Gimana, Matt? Kalau pengalamanku gitu ya Mbak ya, dan Nando gitu, sebenarnya banyak juga masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan, dan yang sering aku temuin kan memang lebih ke kekerasan dalam pacaran, KDRT, bahkan kalau kaitannya tadi mau nyangkut soal adiksi juga, bagaimana mengeksploitasi perempuan kan seperti itu untuk kemudian sampai ke arah sana. Nah, kalau dilihat gitu dan pernah baca juga sebenarnya kalau untuk besarnya seberapa tuh emang paling gede tuh Mbak terjadi di ranah private sih. Seperti misalnya KDRT, KDP gitu ya, relasi. Jadi ada relasi kuasa gitu. Ada yang superior, ada yang inferior. Dan kadang-kadang itu malah lebih sering terjadi di ranah privat kan, seperti itu. Itu sampai 49%, dan seringkali juga aku nemuin kasus-kasus ya entah istri, entah ibu-ibu gitu ya, entah remaja yang notabene banyak datang tuh kebanyakan memang perempuan sih. Itu belum sampai sekarang sih belum belum pernah aku belum pernah pegang untuk misalnya laki-laki yang kemudian mengalami masalah kekerasan seperti itu. Meskipun ada juga gitu ya. Gitu. Nah, berarti kan kalau yang pergi ke meta mungkin nggak cuman yang kekerasannya fisik kan ya, Matt ya? Betul, Ya, betul. itu nggak, Matt, apa yang paling banyak muncul biasanya? Apakah bentuknya verbal atau bentuknya seperti apa, Matt? Kalau dari pengalamanmu? Kalau di tempatku, pengalamanku itu lebih banyak verbal. Verbal kemudian dia akan masuk ke psikisnya. Dan ini finansial, Mbak, biasanya. Karena misalnya karena dia ya saya lebih tinggi dari kamu, kemudian kamu harus menuruti semua yang saya inginkan sampai tidak mampu untuk kemudian berkata tidak gitu.
ya ikut aja, meskipun sebenarnya dia secara psikologi sudah tertekan, udah nggak bisa mempertahankan nih kayak gitu. Tetapi kondisi-kondisi yang seperti ini yang kemudian membuat mereka juga merasa, terus nanti kalau aku pisah sama dia atau aku lepas dari ini gimana kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya di Meta ternyata banyak yang bukan berbentuk fisik gitu ya. Sementara kalau tadi sebenarnya aturan yang diatur lebih banyak mungkin arahnya ke yang ada buktinya gitu ya, Do. Atau gimana, Do? Kalau kekerasan hukum. Kalau dilihat secara hukum ya, sebenarnya kekerasan itu kan dibagi ada beberapa macam ya bentuknya. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada juga kekerasan seksual, ada juga kekerasan ekonomi ya. Dari keempat bentuk macam kekerasan itu, memang kalau bicara pembuktian yang paling mudah karena bisa dilihat secara kasat mata itu ya pasti kekerasan dalam bentuk fisik, karena kan misal kekerasan dalam bentuk fisik ya sebagaimana kita tahu, misal dengan pukulan atau dengan tamparan atau segala sesuatu yang menimbulkan luka fisik itu kan terlihat nyata ya. Jadi untuk pembuktiannya pun lebih gampang, bisa ya kalau misalnya kita lapor ke sebuah lembaga, misalnya ke LSM atau ke kepolisian, nanti kan udah terlihat jelas nih dari fisiknya luka-luka, atau mungkin nanti dengan bawa bukti berupa visum. Nah, itu kan memang lebih mudah kalau dilakukan secara pembuktian. Kemudian untuk secara psikis, memang secara psikis ini saya rasa Mbak Meta lebih paham daripada saya ya. Untuk pembuktiannya sendiri memang psikis ini kan agak sulit ya, karena bagaimana caranya kita membuktikan terjadinya kekerasan secara psikis. Karena secara psikis itu kan berarti mental kita yang diserang ya, ibaratnya mungkin seperti kita jadinya merasa lemah, tidak berdaya, stres. Nah, itu kan mungkin bisa nanti kalau misalnya kita mau diproses lewat jalur hukum, pembuktian secara psikis ini bisa dengan surat dari psikolog, psikiater, atau sejenisnya yang menyatakan memang bahwa korban ini dia mengalami uh, kekerasan secara psikis yang akhirnya menimbulkan gejala penyakit mental atau sebagainya yang menyerang secara psikologis begitu. Terus kemudian untuk bentuknya yang sifatnya ekonomi ya, ekonomi ini misalnya contohnya adalah penelantaran dalam rumah tangga, itu juga bisa digolongkan sebagai kekerasan terhadap perempuan juga masuk itu. Jadi misalnya contohnya ya secara ekonomi penelantaran itu misalnya istri ini tidak dinafkahi sebagaimana seharusnya dengan berkecukupan, tapi di satu sisi juga tidak diperbolehkan bekerja. Nah, seperti itu jadi contohnya. Dan untuk pembuktiannya ya memang bisa, karena pembuktian kan bentuknya ada pembuktian saksi, itu juga bisa, atau secara tertulis misalnya seperti tadi itu bukti visumnya atau apa, itu kan bisa digolongkan sebagai alat bukti juga. Nah, untuk penelantaran ini mungkin memang lebih ke saksi bentuknya ya, mungkin tetangganya atau keluarga atau saudara, karena untuk lingkup privat seperti yang tadi disampaikan Mbak Meta dalam rumah tangga, memang ini kan sifatnya delik aduan ya, kalau KDRT ini bisa juga dalam delik aduan, jadi harus korbannya dulu mengadu. Memang kalau dalam ranah privat ini, terutama yang paling dekat kan adalah keluarga sebenarnya, keluarga atau mungkin tetangga atau sahabat terdekat yang lebih tahu itu. Kemudian yang terakhir untuk kekerasan seksual ini kan bentuknya juga bermacam-macam ya, ada secara verbal atau secara non-verbal, misalnya secara sentuhan secara fisik, atau verbal misalnya berupa catcalling atau pelecehan secara verbal gitu kan, macam-macam bentuknya. Untuk ini memang kekerasan seksual ini pembuktiannya memang lebih susah juga kalau memang tidak ada saksi atau bentuk lainnya ya, karena kalau kita bilang kekerasan secara seksual misalnya perkosaan itu kan selain kesusilaan juga kekerasan seksual ya. Kalau selevel perkosaan mungkin kita bisa bukti dengan visum, itu mungkin lebih kuat ya. Tapi kalau secara verbal itu kan susah pembuktiannya kalau tidak ada saksi. Nah, itu sebenarnya kendalanya memang di situ, kendala salah satunya itu begitu. Iya, jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir ya, Ando, walaupun kayaknya ini ranahnya tadi ya masalah verbal, psikis, tapi sebetulnya ada cara-cara yang bisa dilakukan kalau kita ingin melakukan pembuktian sebenarnya ketika kita berjuang. Nah, cuman aku agak ngelihatnya di sini kok kita bahasnya lebih ke perempuan dewasa ya. Nah, kalau di pengadilan ada nggak sih kekerasan perempuan yang sebetulnya terjadi pada anak-anak misalnya, anak-anak perempuan?
Itu kira-kira bentuknya kayak apa ya, Matt? Ada juga nggak kasus seperti itu? Oke, kebetulan tuh ada Mbak. Jadi aku pernah menangani yang pertama adalah anak perempuan usia 8 tahun, dia mengalami kekerasan seksual dari orang dewasa. Dan seperti yang tadi Nando bilang gitu ya, karena mungkin kasusnya atau kliennya ini adalah seorang anak-anak yang Iya. dianggap sangat kecil gitu ya. Jadi hasil visum pun itu masih diragukan waktu itu. Jadi memang Hmm. akhirnya menjadi sangat waktu itu isu kekerasan belum segencar sekarang gitu ya, sehingga kemudian Hmm. menjadi sangat sulit waktu itu. Kemudian yang Hmm. kedua adalah seorang anak usia 12 tahun yang memang perempuan, kemudian lebih banyak tinggal di jalan, tidak terpapar dengan pendidikan dan tidak Hmm. terpapar dengan nilai moral Hmm. tertentu, sehingga Hmm. kemudian lebih mudah untuk dieksploitasi secara seksual tanpa dia tahu kenapa sih saya seperti ini gitu. Dia hanya tahu bahwa orang ini dekat dengan dia, menyayangi dia, seperti itu. Sehingga kemudian uh, ini menjadi tantangan lebih lebih apa ya Mbak, lebih kompleks gitu ya, karena Iya. korbannya adalah anak-anak, sudah anak-anak yang juga sangat, kalau kita lihat relasi kuasanya inferior banget gitu ya, udah nggak punya kuasa apapun, udah nggak punya sesuatu yang bisa diunggulkan gitu ya, sangat lemah posisinya, ditambah perempuan lagi gitu ya, atau kalau dibalik udah perempuan anak-anak lagi gitu ya, menjadi sangat susah gitu. Sehingga memang waktu itu yang dilakukan adalah ya pendampingan secara psikisnya dulu, Iya. seperti itu. Jadi Dan biasanya, perempuan gimana? nggak cuma menimpa perempuan dewasa, tapi bisa Yes, mulai anak sampai dewasa sebenarnya ya. yes, betul, betul. Ini ada satu, ini ada yang menyapa, aku sapa dulu juga yang pada pada udah live. Teman-teman yang udah live boleh nanti kalau mau bertanya sesuatu. Ini ada yang manggil Belinando, terima kasih dulu udah bantuin temanku yang jadi kelas nih, kayaknya temen dulu. Joseph Pradipta, halo selamat malam. Teman-temannya yang lain yang mau tulis pertanyaan, teman-teman boleh klik tombol pertanyaan di situ dan tuliskan pertanyaannya, nanti kita bacain sama-sama. Atau boleh juga tulis pertanyaannya di kolom komen supaya bisa dibaca dan ditanggapi oleh dua narsum kita. Nah, aku tuh curious gitu ya, kalau bahas kekerasan pada perempuan, tadi kan kita bahas objeknya nih, bisa perempuan muda, bisa perempuan dewasa. Mungkin nggak sih kekerasan perempuan dilakukan oleh sesama perempuan? Itu masuk definisi kekerasan perempuan nggak? Monggo nih, siapa dulu atau Meta dulu? Silakan. Itu sebenarnya masuk ya Mbak ya, karena kan tidak disebutkan juga pelaku kekerasan perempuan itu adalah laki-laki, tetapi memang mayoritas adalah laki-laki. Tetapi tidak Hmm. jarang juga itu dilakukan oleh perempuan, misalnya dalam kasus bullying di sekolah gitu ya, senior dan junior gitu, merasa oh kok juniorku lebih cantik, lebih banyak fansnya gitu ya, akhirnya kemudian terjadilah kekerasan fisik. Mungkin mulai dari kekerasan apa namanya, apa psikis dulu gitu ya, dia ditekan dulu secara mental gitu ya, kalau ternyata mentalnya dia masih tahan, masuklah Hmm. kekerasan fisik misalnya seperti itu gitu ya, ya ada juga gitu. Dan seringkali itu juga terjadi di ranah teman-teman kita yang adik-adik kita yang remaja gitu. Hmm. Itu Pak Pres Mas sama Mbak Nando Des dong, kekerasan di ASPI. Mungkin ini masa kekerasan di lalu ASPI gitu, ya, mungkin angkatan masa lalu. kali ya. Mungkin ini, Saya nggak ngalamin tuh, nggak oh ngalamin. nggak ngalah Saya lah. anak Saya juga nggak SD, ngalamin, Mbak. Ya. saya nggak ngalamin kekerasan terhadap laki-laki dan laki-laki gitu ya Nando. Kita termasuk yang cantik ya di sekolah ya, mungkin kurang Enggak di. juga, enggak ada di sini. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Meta bilang, sebenarnya bisa aja tuh terhadap perempuan dilakukan oleh perempuan. Nando, kalau dari pengalaman kamu selama pertama atau mengeksplorasi kasus ini, banyak nggak sih Ndo kekerasan yang dilakukan oleh perempuan terhadap perempuan? Kalau sepengalaman saya ya jujur sejauh ini belum pernah sih saya menerima atau mendampingi sesama kasus kekerasan yang terjadi akibat sama-sama perempuan ya. Itu sebenarnya kan bisa dibilang agak jarang ya, karena memang kasus kekerasan terhadap perempuan ini pada umumnya pelakunya adalah memang laki-laki begitu. Cuman kalau kita bicara secara hukumnya, ada nggak yang
mengatur khusus untuk perempuan melakukan kekerasan terhadap perempuan begitu ya. Kalau secara hukum sih, karena di dalam hukum tuh tidak pernah mengatur bahwa pelaku suatu tindak pidana tuh harus laki-laki, harus perempuan atau A, B itu nggak ada. Jadi karena kalau kita lihat dalam rumusan suatu pasal itu pasti biasanya mulanya adalah barang siapa. Barang siapa ini kan mengacu ke seseorang, itu tidak spesifik khusus harus perempuan, harus laki-laki, tapi selama dia melakukan suatu perbuatan pidana itu siapapun bisa dijerat dengan pasal tersebut begitu. Tapi ya memang kalau kembali lagi ke pertanyaan apakah pernah atau tidak perempuan melakukan kekerasan terhadap perempuan, ya Banyak memang ya. sekali lagi saya bilang jujur sih Makanya sepertinya memang banyak, tapi saya sendiri sih secara pribadi belum pernah gitu. Mungkin ya kalau perempuan mungkin sesama perempuan mungkin penyelesaiannya biasanya lebih apa ya, damai damai. karena perempuan ke perempuan ya. Beda dengan laki-laki ke perempuan karena memang kalau laki-laki ke perempuan kan faktornya lebih banyak ya, seperti tadi yang tadi disampaikan juga Mbak Meta, itu ada apa namanya faktor kekuasaannya juga berbeda atau kemampuannya, karena memang kan kalau kita lihat secara sosial kan perempuan kan digolongkan sebagai kelompok rentan ya. Rentan kan bukan dalam artian bahwa perempuan ini orang lemah secara fisik tuh enggak, tapi rentan ini dalam artian bahwa memang secara konstruksi sosial, terutama di Indonesia kita ini kan budayanya patriarki ya, jadi perempuan ini memang lebih rentan terhadap sesuatu yang sifatnya diskriminatif, yang atau yang selainnya yang serupa dengan itu begitu Mbak. ya, menarik bahwa ternyata di hadapan hukum dari kalau kekerasan ya kekerasan aja. Mungkin nanti follow up ada ya Ndo ya. Mungkin nanti kita cek out ke proses tuan dan sebagainya sangat berbeda gitu ya antara laki. Tapi sebelum ke situ, aku tertarik sebetulnya kalau ke anak itu termasuk kekerasan perempuan nggak ya? Mengingat tadi sebenarnya ada Nando ya, ada penelantaran secara finansial. Mungkin seorang ibu yang tidak mau anaknya perempuan, beberapa orang yang punya dan melakukan penelantaran itu kira-kira si Matt nggak? Halo Mbak, sorry, Kedengeran nggak? putus-putus. Oh, kedengeran? Sudah kedengeran? Nando dulu coba. Oke. Perbaiki sinyal sebentar ya. Seru Mbak, bisa agak diulang nggak? Soalnya tadi keputus, sempat keputus. Kayaknya udah oke. Iya. Aku sih cuma pengen tahu aja. Berarti kan artinya gini ya, anak itu juga bisa aja hukum kan sebenarnya Do? Iya. Bisa aja kan sebenarnya ya. Gimana Mbak, anak kenapa tadi? Ibu ke anak, aduh sorry. Sorry. Sudahkah? Mau ganti ke LTE takut. Kedengeran? Kedengeran Mbak. Keren, Mbak. Sorry. Di sini suka sinyalnya nggak stabil kondisi saya. Aku tuh apa tadi pertanyaannya? Gini, kebanyakan faktor apa sih latar belakang kekerasan pada perempuan dari pengalaman yang terjadi? Latarnya gitu ya. Kalau aku nggak salah terus gitu ya. Kalau di psikologi kita melihatnya secara bahwa sama itu adanya rasa. Dia hadapan dengan satu kondisi yang membuat dia itu mempunyai satu relasi kuasa. Yang kedua itu ada kemungkinan para pelaku ini itu punya latar belakang ke belakang. Kalau
harassment atau pas mau kita telusur jauh ke belakang ternyata dia adalah korban kekerasan dulunya. Jadi ada siklus gitu. Jadi dulunya dia korban, kemudian trauma yang muncul itu tidak gitu ya, tidak didampingi di making nya, akhirnya kemudian dia mau balas dendam nih, ya dia mau membalaskan kan nggak bisa tuh, emosi-emosi yang marah dan lain sebagainya itu nggak bisa. Ya, kemudian dia menjadi figur inferior yang nah ada sih Mbak seperti itu dalam jadi kemudian ada juga trauma ya, jadi mereka yang selalu memposisikan diri sebagai korban karena merasa saya itu pantas mendapatkan kekerasan, dipukul misalnya, tekan gitu, atau merasa bahwa itu tidak salah suami pukul istri itu enggak apa-apa, dia sayang, masih peduli gitu. Ada model seperti itu ya. Kemudian ada juga tentang faktor pola asuh. Jadi sejak gitu ya sudah dibiasakan dengan kondisi di mana itu dengan kekerasan apapun, sehingga kemudian pembelajaran itu yang dewasa gitu ya. Kita tahu yang ulung gitu ya, dia lihat orang lain kasar dengan memukul, oh berarti nggak apa-apa dong itu ke nanti ya toh papa saya misalnya seperti itu. Dan itu tidak jarang walaupun tidak selalu begitu, tidak selalu misalnya pelaku ya nggak selalu, tetapi bagian besar dari itu. Oke, jadi intinya adalah ada lepas dari apakah itu hubungannya bentuknya apa ya, bisa itu anak, bisa sama-sama perempuan, yang jelas itu ada ketidaksetaraan. Dan ternyata juga kalau Nanda sempat menyebutkan ada masalah sosial atau belakang, dulu tuh sering ada statement, ibu tuh mukul kamu karena ibu sayang. Kalau ibu nggak sayang, ibu nggak mukul kamu, ibu demam kamu. Nah, itu produk-produk pendidikan yang kita dulu sering dengar ya, sering bahas. Oh, misalnya kayak suami ke istri ya, itu kadang juga ada statement kayak gitu bahwa ya kamu sih mancing emosi, jadi aku mukul. Jadi selalu bentuknya inferioritas. Nah, mungkin ini menarik dengan pertanyaannya Joseph tadi ini di chat. Dia tanya, jadi sebetulnya ada nggak sih kekerasan yang dibenarkan? Itu bisa nggak terjadi? Mungkin Nando ya, dari sisi hukum mungkin itu bisa saja. Dalam rangka membela diri misalnya, Do? Gimana, Do? Ya benar, sebagaimana yang Mbak sampaikan tadi, kekerasan yang dibenarkan itu memang ada ya, tapi itu sifatnya untuk situasi tertentu ya, tidak setiap saat. Misalnya seperti dalam keadaan terpaksa atau dalam membela diri itu memang bisa dibenarkan. Tapi walaupun demikian ada batasan-batasan yang tetap harus ditaati ya. Bukan berarti semata-mata demi membela diri kita juga bisa melakukan apapun. Misalnya kita ditampar, membela dirinya kita nusuk pisau, kan itu maksudnya nggak imbang juga gitu. Memang kekerasan dalam artian diatur dalam hukum ya, itu memang bukan bisa dibenarkan, tapi lebih tepatnya ada alasan pemaaf, kalau kita sebutnya alasan pemaaf atau keadaan terpaksa. Nah, itu yang bisa mungkin meringankan atau mungkin membebaskan seseorang dari tuntutan tindak pidana kekerasan begitu. Tapi sekali lagi harus digarisbawahi dan dipahami bahwa ada batasan-batasan yang tetap harus dijaga. Jadi ya misalnya contohnya seperti yang terjadi kasus beberapa saat yang lalu itu, di mana ada pasangan pacaran cowok-cewek, kemudian pacarnya ini akan diperkosa, kemudian si laki-lakinya ini membela diri dengan akhirnya membunuh kedua pelaku, dua orang kalau tidak salah pelakunya gitu. Itu waktu itu sempat ramai juga, memang ya itu menimbulkan pro kontra ya pada akhirnya. Tapi kalau kita lihat secara hukum memang
pembelaan diri yang di luar batas atau berlebihan itu memang sebenarnya tidak dapat dibenarkan juga secara hukum begitu. Ya, menarik ya. Jadi kekerasan terhadap salah satu gender ternyata bisa berkembang memang kriminal sebenarnya itu ya, Ndo ya. Iya. Pembahasan ya jadi. Matt, aku balik ke kamu nih. Kalau melihat tadi latar belakang ada masalah pendidikan, ada masalah bagaimana pendidik orang sebenarnya korban kekerasan dalam perempuan khususnya yang produk hubungan konsensual ya rumah tangga atau pacaran itu nggak semuanya mudah, Matt. Banyak justru yang perempuan itu berpendidikan tinggi. Kenapa ya, Matt? Kok mereka bisa jadi korban secara logika, secara intelektual pasti nggak beda kok. Tapi ternyata itu terjadi. Itu apa ya? Jadi kalau mau istilah sekarang yang mungkin dan mungkin Nando juga dengan bonding. Dan ketika ditarik kan bagaimana pemberian dia. Mana dia menghargai dia. Jadi biasanya lain kepentingan itu lebih utama, lebih nggak apa-apa gitu ya, atau dia merasa dirinya tidak berharga meskipun gitu ya. Tetapi kita proses dia menjadi terpelajar, apakah memang terpelajarkan gitu ya secara kognitif tahu dan sadar atau misalnya itu kan kemudian dia merasa saya pintar supaya mendapatkan perhatian. Kita mau balik ke bukan dia menunjukkan bahwa saya harus belajar memang itu ya belajar mendidik anak-anak gitu ya, keluarga gitu, tetapi jadi terpelajar orang tua saya marah misalnya atau karena jadi kemudian menjadi latar belakang ini yang kemudian cari tahu dalam asesmen dalam gitu sehingga kita bahwa terpelajar jadi dia sangat diri dan dapat konsep keberhargaan diletakkan pada jadi kalau orang itu percaya diri gitu ya tapi ketika bilang kok kayak dia akan merasa rendah diri harga tidak ada misalnya seperti itu memang nggak bisa langsung dilihat atau misalnya dari tangga gitu ya, tetapi apakah dia bekerja atau dia rumah seperti itu. Oke. Matt, kayaknya suaramu putus dikit, mungkin nanti kita dites dulu. Dok, kalau gitu kan ini perempuan juga dalam warga kelas 2 juga. Tidak semua perempuan punya, padahal dalam hukum dua. Sebenarnya perempuan cukup leluasa nggak sih, Dok? Perempuan terpelajar. Aku punya teman yang kekerasan rumah tangga, dia sampai di kantor polisi, pekerjaannya apa? Ngaduin suaminya, bla bla. Terus suami ditanya sama polisi, dia jawab, saya seorang tenaga kesehatan. Polisinya jawab gini, kamu kok bodoh. Jadi saya tuh kasihan gitu loh, maksudnya kok mental sekali ya masyarakat. Ada perempuan yang mau mengadukan kekerasan, tapi ternyata produk hukumnya enggak. Gimana, Do? Apakah memang begitu tidak friendly dengan perempuan, khusus
Kalau pendapat Nando gimana? Ya, memang ya kalau sebenarnya kalau kita lihat secara hukum ya, memang kan setiap orang tuh berhak mengajukan laporan ya kalau di kepolisian tuh itu haknya setiap warga negara gitu. Dan polisi sebagai aparat yang berwenang dia menerima laporan, sebenarnya tidak ada alasan bagi polisi untuk menolak suatu laporan karena sifatnya menerima laporan itu sifatnya wajib ya, perkara nanti terbukti atau tidak itu urusan kedua. Tapi sebagai pihak yang berwajib dia memang, apalagi polisi kan harusnya tugasnya mengayomi, melindungi, sifatnya seperti itu, memang dia harusnya menerima laporan itu terlebih dahulu gitu. Nah, terkait permasalahan perempuan, memang kalau di kepolisian sendiri, sekali lagi kan kalau kita lihat secara konstruksi sosial ya, memang bisa dibilang tadi sebagaimana yang juga udah disampaikan bahwa memang perempuan itu kelompok rentan. Selain itu kemudian juga kekerasan terhadap perempuan ya, terutama khususnya dalam rumah tangga, itu kan sebagian besar mungkin masyarakat tuh konstruksi berpikirnya masih bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu sifatnya aib dan itu sifatnya pribadi gitu. Jadi ya silahkan diselesaikan secara kekeluargaan. Itu kenapa biasanya kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga kemudian dilakukan pelaporan ke kepolisian, biasanya pasti pihak laki-lakinya dipanggil, kemudian akan dicoba didamaikan di kantor polisi gitu. Mereka entah polisinya mereka menyediakan fasilitas sebagai kepolisian menyediakan ruang, kemudian silakan mereka berdiskusi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kasus KDRT kan tidak sesederhana itu ya. Orang sudah mengalami kekerasan, kemudian didamaikan kan tidak sesederhana itu. Apalagi jika disampaikan bahwa kasus kekerasan itu terjadi karena akibat adanya hubungan kuasa ya, suatu kuasa. Ketika perempuan sebagai istri, kemudian laki-laki sebagai suami dihadapkan dalam satu ruangan, disuruh berbicara, bagaimana memediasi mereka berdua supaya berdamai, itu kan tidak sesederhana itu. Nah, itu kenapa makanya sebenarnya kalau di kepolisian itu ada unit khusus ya, pelayanan untuk perempuan dan anak, tapi memang tidak di setiap tingkat. Setahu saya itu baru di tingkat Polres dan Polda. Kalau untuk Polsek saya rasa mungkin ada tapi tidak banyak karena di unit pelayanan perempuan dan anak-anak itu di situ petugasnya adalah perempuan dan ya kita tahu juga Polwan memang tidak sebanyak itu juga gitu. Jadi ya sebenarnya alangkah lebih baiknya apabila mau melakukan pengaduan di kepolisian, yang pertama harus dilakukan, memang pertama mentalnya harus kuat dulu ya, karena tidak mudah melakukan pengaduan terhadap atas kekerasan yang diterima gitu, apalagi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual yang sifatnya mungkin cenderung masih dianggap tabu, aib atau sifatnya privat, itu kan nggak gampang ya. Memang pertama mental, dan yang kedua sebenarnya alangkah baiknya jika bisa didampingi mungkin oleh keluarganya, orang yang terdekat atau sahabatnya, atau mungkin bisa menggunakan bantuan lembaga masyarakat seperti LSM atau yang lainnya, atau mungkin juga bisa menggunakan pengacara atau sejenisnya begitulah. Itu kenapa? Karena pada waktu seseorang melapor ke kepolisian, misalnya sudah saya menerima tindak kekerasan ini, itu gimana namanya, orang dalam keadaan kondisi yang tertekan, emosinya juga tidak stabil, takutnya jangan sampai nanti di kepolisian malah apa yang disampaikan itu bagaimana tidak sesuai atau tidak sebagaimana yang seharusnya ingin dia sampaikan gitu. Kadang kan orang gitu ya, di situasi yang tertekan dia tidak bisa mengutarakan perasaannya yang sebenarnya dirasakan, yang dialami seperti apa kan susah. Apalagi kalau misalnya tidak pergi ke unit pelayanan perempuan dan anak ya, misalnya secara langsung ke kepolisian yang menangani polisi umum gitu ya. Itu kan kadang apalagi laki-laki yang melapor perempuan, pasti kan gimana ya, ada perasaan tidak enak, perasaan malu, itu kan macam-macam itu kalau dari secara psikologis tuh ya macam-macam lah alasannya sebenarnya. Jadi itu dia yang saya sampaikan, memang lebih baik ketika melakukan pelaporan itu didampingi seseorang gitu ya. Ya tapi juga didampingi seseorang yang sebisa mungkin paham gitu ya. Jangan didampinginya sama anak yang lebih kecil, lebih muda, nggak ngerti apa-apa, sama aja nanti gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Oke, ini aku banyak dari Echa Teresa, praktisi hukum, tentang perempuan. Ini satu question dari terkait tadi kita masalah bahas dong hak hukum. Apakah kita bisa LPK itu perlindungan
Gimana Mbak? Sorry putus-putus. Oh sorry, putus-putus ya. Tantangannya live itu drop. Keren? Kedengeran. Kedengeran. Ini komen ya kan bahas apakah kita hukum. Apakah kita bisa betul ya lembaga perlindungan saksi kita mengadukan kekerasan. Kalau kita bicara soal apa namanya, ini yang disematkan ya, pertanyaan yang disematkan ini perma perempuan berhadapan dengan hukum. Perma perempuan berhadapan dengan hukum ini, setahu saya ya, mungkin nanti bisa dikoreksi. Perma perempuan berhadapan dengan hukum ini lebih kepada metode penanganannya ketika terjadi suatu permasalahan terhadap perempuan di hadapan hukum, bagaimana sikap negara gitu ya dalam menanganinya. Karena begini, memang seperti yang sudah disampaikan tadi, satu, perempuan ini kelompok rentan. Terus ya memang secara umum ya memang kadang perempuan ini kan ya sekali lagi yang bukan saya berarti mendiskriminasi ya, tapi memang secara konstruksi sosial seperti itu gitu. Nah, dalam penanganan hukum gitu cenderung kadang-kadang misalnya contohnya seperti ini, ada perempuan korban kekerasan. Dia melakukan pelaporan di kepolisian. Yang kadang tidak dipahami adalah bahwa perempuan ini, dia sebagai korban sudah mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk datang ke kantor polisi, dia mengutarakan masalahnya, tapi sampai di kantor polisi dia malah kayak dijudge gitu loh istilahnya, kayak pertanyaannya kesannya lebih mendesak dia gitu, bukan sebagai pihak yang seharusnya mau menerima kemudian mengayomi, tapi misalnya ditanya sedetail mungkin ya, sampai mungkin pertanyaan yang tidak penting pun sekalipun bisa ditanyakan gitu kayak, oh saya ini mengalami kekerasan, dipukul oleh suami. Kenapa kamu dipukul oleh suami? Pasti kamu membuat kesalahan juga begini-begini. Yang seperti itu sebenarnya ya itulah yang dalam perma perempuan itu secara sederhana ya dicontohkan itu seperti itu begitu. Bagaimana supaya perempuan ini di hadapan hukum bukan dianggap sebagai pihak yang harus ditekan ya, tapi harus dipahami bahwa perempuan ini adalah korban gitu. Jadi hak-haknya untuk didengarkan secara netral, tidak didiskriminasi, itu harus diutamakan begitu. Ya. Kalau terkait dengan LPSK kan Dok, panduan terhadap hak mengadukan kekerasan? Gimana Mbak? Undang-undang LPSK kayaknya agak susah kedengaran. Masuk nggak komennya? Oh, UU LPSK ya? Ya, betul. Kalau UU LPSK ini, jujur sebenarnya saya kurang terlalu mendalami ya soal UU LPSK ini. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada masukan bisa silahkan dijawab. Jadi daripada saya cerita panjang lebar nanti salah gitu ya, karena kan kita bicara hukum ya. Itu dia. Jadi Undang-Undang LPSK ini saya tidak berani terlalu banyak ya berkomentar, karena saya juga kurang paham, belum terlalu mempelajari tentang undang-undang tentang LPSK. Tapi kalau dari pertanyaannya tadi, yang ditanyakan tadi apa ya, maaf? Perlindungan saksi dan korban ya, oke. Ya. LPSK dalam hal perlindungan saksi dan korban itu begini, ketika kita melakukan pelaporan gitu ya terhadap adanya kekerasan, terutama rumah tangga, memang perlindungan saksi dan korban ini adalah menjadi hal yang juga harus diperhatikan. Gitu. Terutama misalnya kekerasan dalam rumah tangga, istri melapor suaminya. Kemungkinan suami akan membalas dendam itu ada pasti. Dengan banyak caranya ya, mungkin nyuruh orang atau apalah begitu, macam-macam. Itu kenapa ada lembaga yang namanya LPSK, untuk perlindungan saksi dan korban. Kalau kita lihat kasus baru-baru ini ya, misalnya kasusnya Verdi Sambo itu, istri dari Verdi Sambo ini kan juga waktu itu sempat juga dibantu oleh lembaga perlindungan saksi dan korban gitu. Tujuan adanya lembaga perlindungan saksi dan korban ini untuk apa? Itu dia, karena kalau kita bicara terhadap kekerasan ya, khususnya mungkin lebih spesifik kekerasan rumah tangga, memang saksi dan korban ini adalah
gimana ya, pihak yang memang perlu mendapatkan perlindungan, karena seperti yang kita tahu tadi yang udah disampaikan oleh Mbak Meta juga, di dalam suatu rumah tangga ya, suami ini apalagi di dalam struktur sosial yang patriarki seperti kita, ada yang namanya relasi kuasa itu. Yang udah saya contohkan tadi juga. Saksi pun demikian, misalnya saksinya tetangga atau keluarga ya. Iya, keamanan mereka itu memang sebagai saksi itu patut dijamin. Oleh karena itu memang dalam beberapa hal itu, saksi itu bisa tidak disebarkan identitasnya. Itu tujuannya ya untuk memberikan mereka perlindungan supaya tidak ada tekanan dari pihak sana sini yang pada akhirnya mempengaruhi kesaksian mereka sehingga mereka memberikan kesaksian tidak sebagaimana semestinya begitu. Menarik. Saya jadi satu hal tentang itu kan hubungan yang diinginkan perempuan, ya kan? Kebanyakan perempuan yang kekerasan tidak mau keluar dari hubungan. Kalau ingatnya LK dan RB itu kan setelah itu laporannya mereka katanya second honeymoon gitu. Apa sih Matt, kok perempuan gitu kok ngehujat, wah bego gitu. Kira-kira apa sih konstruksi sosial yang membuat terjadi, Matt? Jadi kalau melihat dari suara kedengeran cuman agak jauh. Enggak. Boleh. Kalau melihat kasusnya LK dan RK itu dan memang menjadi kadang-kadang saya juga disuruh ya sejawat gitu ya, dia bisa terjadi dan waktu itu gitu ya Messi gitu ya, saya juga kok begini gitu, maksudnya sudah jelas korban dan dia keadilan gitu, tetapi ya sudah kita berdamai. Kondisi yang tadi saya bilang, dia punya yang ke arah toksik sebenarnya. Dan ini bisa tanda-tanda gitu ya, seperti yang di kalau kemarin kan alasannya saya katakan bahwa alasan itu kadang-kadang juga enggak, tetapi kadang kemudian bangan seorang ibu seorang istri itu melihat seperti apa kalau bapaknya gitu, ya. Nanti saya ada catatan yang cuman ada yang lebih rendah bahwa kemudian perasaan apapun yang perempuan gitu ya. Tidak ada juga benarkan yang namanya kekerasan, meskipun sama-sama salah nih gitu ya. Kamu sih nggak mau diatur gitu ya. Kalau dia nggak mau diatur, kayak seperti itu kan masih kasih. Nah, kan ketika ada problem pesan fisik terjadi, kan lagi bahwa udah nggak bisa, ya udah dia itu kemudian menimbulkan merasa bahwa saya sah-sah, dan yang menjadi korban merasa bahwa ya saya tadi lu bilang dia setuju, ya saya merasa suami itu lebih tinggi, bukan sesuatu itu, dan secara sosial itu ya suami itu bisa mendidik istri ini harus seperti ini. Ya, itu bentukan jadi koreksi sama-sama dalam pola asuh gitu. Gitu. Makanya kan kalau bisa setara di perempuan dan laki-laki kan seimbang. Kemudian kesulitan untuk bisa memiliki yang benci
Misalnya mereka kemudian punya apa ya, punya kelekatan bahwa saya perlu orang lain yang lebih menyayangi. Gak ada dia tuh hidup itu kalau mungkin ekstrim banget. Jangan terjadi. Kita seperti itu. Dalam psikologi pada Bali bahwa satu treatment aja atau ini gitu. Kita perlu juga memahami bagaimana dan apakah ini bisa diterima, nggak mau. Kan yang ini dia Mbak, yang penting rumah tangga, kemudian orang saja nggak apa-apa lah gitu. Di tetangga jadi gitu ya. Kalau misalnya sudah begitu pun hanya bisa ketika tidak berubah ya nggak apa-apa. Bagaimana dampak dari kekerasan jadi atau apa yang tidak berlanjut kalau kamu kan relasi ada dalam kondisi saya seperti itu, apakah apa ya kemampuan masalah diperbaiki, apakah pola komunikasi diperbaiki, dirinya tadi yang seperti Iya. Iya menarik ini. Ya banyak aspek sebenarnya. Kayak tadi Eca, mungkin manipulasi itu dilakukan oleh orang ketiga, entah misalnya orang tua atau misalnya maaf yang apa dua atau mungkin kan manipulasi oleh pelaku. Ya udahlah jangan itu ya, ini kan dari kayak gitu ya. Kasusnya LK ya, tapi udah banyak yang nyebut nama. Kan itu yang ngadu bapak, bukan pelaku. Nah itu kan sementara Sanando dilakukan pengaduan itu bisa kan oleh orang ketiga? Kalau untuk kasus itu ya, misalnya memang untuk beberapa kasus delik aduan itu memang harus korbannya sendiri yang melapor. Tapi memang secara umum, kalau berdasarkan undang-undang, setiap orang yang melihat, mengetahui, mendengar, atau ya mengalami secara langsung lah adanya suatu tindak pidana itu boleh siapapun melapor sebenarnya. Terutama khususnya untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kita ini konteksnya kita bahas soal kasus yang kemarin ya, si LK dan apa? RB, LK dan RB. Nggak hafal namanya soalnya. Nah, kalau untuk kasus itu, memang kalau kasus kekerasan rumah tangga, orang terdekat yang mengetahui apabila terjadinya suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga selain korban dan pelakunya sendiri itu tentu biasanya keluarga. Jadi kalau dalam konteks ini keluarga memang punya hak melapor. Nah, apabila keluarga melapor nanti ini misalnya adanya kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh anak saya gitu ya. Polisi sebagai pihak yang berwajib pasti akan nanti memanggil terlebih dahulu para pihaknya, korbannya, kemudian pelakunya untuk dimintai keterangan. Karena ya memang seperti yang saya sampaikan tadi, untuk secara umum ya memang siapapun boleh melakukan pelaporan gitu. Tapi untuk kasus-kasus tertentu sifatnya pengaduan. Tapi kalau untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, apabila itu dilaporkan oleh orang tua dari korban sendiri, itu sebenarnya masih tidak menjadi masalah. Karena itu kalau menurut saya secara pribadi itu bukan sesuatu yang substansial ya. Maksudnya, oh ini dilaporin oleh bapaknya, nggak boleh ini berarti diterima laporannya. Nggak bisa seperti itu juga begitu. Kalau menurut saya secara pribadi seperti itu. Nando, kenapa sih kalau misalnya aduin suaminya misalnya gitu ya? Takutin gini, ini pengalaman beberapa. Ini nggak mau ngaduin nanti emang nanti suaminya gimana? Di penjara. Oh ya, ya itulah tadi benar-benar.
memang itu permasalahan yang gimana ya, tidak bisa kita abaikan juga. Itu memang cukup sering terjadi seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal. Memang walaupun polisi ya, bukannya saya menjelekkan suatu instansi lembaga negara ya, tapi memang dalam masyarakat kita pola pemikirannya itu memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, bahwa khususnya kekerasan dalam rumah tangga ini sifatnya privat ya, masih dianggap sebagai ini hal yang mengumbar aib keluarga begitu ya. Lebih baik diselesaikan secara pribadi baik-baik. Ya itulah memang kendalanya terkadang memang di situ, apalagi kalau yang menerima laporan misalnya polisi laki-laki kemudian tidak paham soal permasalahan ini. Nah, itulah makin susah. Jadi sebenarnya itu juga salah satu alasan kenapa di kepolisian sendiri juga dibuatkan unit khusus seperti yang saya sampaikan tadi untuk perempuan dan anak, karena memang tidak bisa kita sangkal bahwa memang hal seperti ini itu memang masih sering terjadi. Saya rasa tidak perlu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan ya, untuk sebagian besar kasus terkadang faktanya melakukan pelaporan ke kepolisian itu tidak semudah itu gitu loh. Memang tidak semudah itu. Walaupun secara, kalau kita bicara hukum ya, polisi harusnya menerima segala laporan seperti yang tadi saya bilang. Urusan terbukti atau tidaknya belakangan, tapi harus diterima dulu. Tapi terkadang itulah bisa dibilang sebenarnya keputusan itu kan sebenarnya ada, kalau kita berproses hukum nanti keputusan itu kan sebenarnya ada di tangan hakim. Tapi kadang ketika kita memulai pelaporan itu hakimnya tuh sudah ada di situ gitu. Jadi itu sebenarnya yang sulit untuk melapor tuh, makanya saya bilang ketika apalagi terjadi kasus kekerasan rumah tangga, mau melapor ke kepolisian sebaiknya didampingi. Apalagi kalau yang mendampingi itu paham, itu sangat jauh lebih baik seperti itu. Karena kalau sendiri macam-macam faktornya, entah dari orang ketiga atau bahkan dari polisinya sendiri, banyak faktornya begitu. Kalau KDRT misalnya terjadinya udah tahun yang lalu, itu masih bisa dilaporin nggak? Kalau ini sih saya jujur nggak tahu ya. Jadi tapi kalau secara konsep hukum memang suatu tindak pidana itu biasanya dibatasi masa masa daluarsanya, itu ada pembatasannya berapa tahun. Tapi kalau untuk KDRT sendiri sebenarnya kan KDRT ini digolongkan sebagai kekerasan penganiayaan sebenarnya. Kalau kita generalkan ya, KDRT itu digolongkan sebagai itu. Kalau kita lihat penganiayaan itu, saya juga kurang tahu batasannya berapa daluarsanya, tapi rata-rata mungkin ya biasanya sekitar 5 sampai 10 tahun mungkin. Tapi kalau teman-teman ada yang lebih tahu batas daluarsanya mungkin bisa di komen gitu. Tapi saya rasa mungkin seperti itu, karena secara umum biasanya rata-rata masa daluarsa suatu tindak pidana itu kurang lebih sekitar 5, 10, 12, biasanya seputaran itu begitu. Karena kan kalau luka ya, katakanlah sebulan 2 bulan, tapi kalau visum kan gitu. Sementara mungkin tahun tuh jadi masih gitu kan. Ya betul. Nah juga gitu. Kayak gitu ya. Lama mungkin makin berat. Semuanya sembuh dengan waktu gitu. Nah, kalau dari pengalaman Mbak, bisa saya tambahkan sedikit ya boleh, tadi boleh. terkait. Jadi gini, makanya hal yang sebenarnya paling penting adalah kita nggak perlu nunggu adanya kekerasan seksual dulu gitu loh. Maksud saya adanya kekerasan terhadap perempuan dulu, baru kita cari tahu gimana cara menanganinya. Penting bagi setiap orang ya, khususnya perempuan dalam hal ini, untuk tahu gitu loh, apa yang harusnya dilakukan ketika dia mengalami kekerasan gitu. Jadi bukan berarti ketika dia mengalami kekerasan dia diem, ini kekerasan atau bukan, dia mikir saya harus lapor atau tidak gitu. Jadi setiap orang harus paham gitu, posisi dia di mana, yang terjadi terhadap dia itu seperti apa. Itu ya memang kita tidak bisa memaksakan ya bahwa setiap orang punya akses atau mungkin bisa dibilang intelektualitas untuk mencapai hal itu. Tapi itu adalah cara pertama untuk kita mencegah terjadinya hal seperti itu. Kalau dibilang misal tadi luka fisik itu ya mungkin sebulan 2 bulan udah hilang gitu. Tapi kalau kita paham konsep kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan secara general ya, ketika kita
terkena suatu tindak kekerasan, kita tahu, oh saya ini dipukul misalnya, saya dipukul, saya memar. Ini hak saya untuk saya menuntut dia bahwa saya ini tidak boleh seharusnya dikenai perbuatan seperti ini. Saya ingin melakukan tuntutan gitu misalnya terhadap dia ya, laporan misalnya terhadap. Hal yang pertama adalah itu kenapa sebenarnya dalam kasus-kasus kekerasan itu biasanya ada rekaman biasanya, entah itu rekaman dari CCTV atau biasanya kalau kita lihat yang sering viral-viral itu orang ngerekam di pinggir jalan. Nah, itu kemudian juga ketika kita mengalami kekerasan dalam suatu bentuk fisik, apalagi yang terlihat secara nyata, itu penting harus kita lakukan visum dulu pertama kali. Nah, untuk itu sebenarnya saya pernah ada pengalaman untuk ini. Jadi waktu saya kuliah di Jogja, jadi ada teman saya yang dia mengalami kekerasan oleh sesama perempuan. Kalau ini ya, ini jujur ini sesama perempuan. Kemudian hal yang pertama dia lakukan adalah dia pergi visum. Dia karena ya kita sama-sama tahu, kita belum tentu begitu kita dialami kekerasan seperti yang sudah disampaikan tadi, kita mau langsung melapor, belum tentu bisa seperti itu gitu loh. Jadi paling nggak kita harus tahu dulu nih, apa dasar kita untuk membuktikan nanti kalau kita ini sudah mengalami kekerasan gitu. Kalau kita mengalami kekerasan fisik, salah satunya adalah ya bukti visum itu. Jadi itu yang harus dipahami oleh semua orang, khususnya perempuan, bahwa kita harus tahu hak kita tuh apa, yang kita alami itu seperti apa. Bukan berarti begitu kita mengalami atau kita dikasih tahu orang baru kita sadar. Nah itu kalau sudah seperti itu seringkali sudah terlambat begitu loh. Itu jadi yang mau saya tambahkan begitu. Ya, yang susah-susah ya kalau soal konflik lain lagi. Tak dulu. Di pengalamanmu, banyak yang itu waktunya atau udah beberapa bulan atau beberapa bulan yang berani admit loh, aku kekerasan loh gitu. Kalau dari kebanyakan mereka harus di dalam artian laporkan atau yang mengeluh, misalnya keluarga. Kalau anaknya sudah dewasa, dia menceritakan gitu. Seorang SMK katakan dan menyampaikan bahwa ibu KDRT ayahnya, dan ayah itu modelnya gini, maaf ngelakuin lagi. Dia tahu bahwa ibu karena tetapi ibunya kamu jangan perasaan bapakmu, dia bapakmu, gitu-gitu dia bapak. Nah ini malah anaknya nih ya, dia gemes sendiri, gimana kalau dia tuh harus mandiri, dan kemudian untuk bapak gitu. Kadang-kadang malah orang terdekat sudah masuk dalam trauma. Kalau diibaratkan putus lingkaran itu kadang-kadang sadar Mbak sudah masuk dengan pola tadi gitu. Nangis-nangis minta maaf. Ya. Itu fase ini untuk happy habis minta maaf dan melakukan. Nanti masuk sampai sudah sangat ruwet dan korbannya itu tidak ada di dalam lingkaran nyata ya. Jadi bendera merah sudah tidak bisa disadari seperti itu. Jadi begitu. Jadi memang kebanyakan nunggu sampai ada orang akan menyampaikan, begitu tidak bersahabat. Budaya kita tuh terhadap apa ya, perlindungan pada perempuan yang paling rentan, malah paling susah dilindunginya itu terima. Dan boleh sedikit nambah ya, seperti sampaikan terkait dengan kesulitan kehidupan ya. Waktu itu kasus anak-anak tadi saya itu adalah dia disampaikan
ini kan masih anak-anak. Dia sudah lupa. Bukan pasti dia kayak gitu. Sampai seperti itu. Ada juga perempuan bosan dan hanya disampaikan menikmati. Nah kan beda. Tapi kan kita harus bedakan. Kekerasan seksual itu menikmati apa ya, bukan dampak, tapi bisa kan memang tubuh kita secara biologis dan lain sebagainya kan akan kasih nih kan. Nah tetapi ketika itu ada kekerasan, kemudian sebenarnya harus dilibatkan menikmati sama ini sudah melawan, tetapi kalah secara fisik, secara yang lain, sosial, seperti jarang kok Mbak. Dan itu bikin miris. Setelah ada undang-undang isu ini diangkat tuh perempuan jadi punya berani menyampaikan lepas dari itu. Kalau dulu kan aib banget lah apapun gitu. Kalau ini aku setengah ngerasa negara kita memang belum dan perempuan sampai harus ada khusus gitu. Sebenarnya kan kalau prakteknya kita setara, mungkin kita perlu itu karena toh hukum laki dan perempuan itu sebenarnya sama. Kultur kita membawa perempuan itu. Kita udah 1 jam, kita beberapa pertanyaan akhir. Aku ke Nando. Sebetulnya tadi ini Mbak Desta di pertanyaan mengenai kekerasan diri. Jadi ada pertanyaan tentang apakah ada juga perlindungan hukum untuk terhadap perempuan yang terjadi di dunia secara spesifik nggak ada ya Dok? Kita kekerasan di dunia maya itu hanya undang-undang mana Dok? Jadi kalau ya benar tadi yang udah Mbak sampaikan juga, kalau secara spesifik kekerasan dunia maya terhadap perempuan itu memang setahu saya memang belum ada peraturan itu ya, tidak ada. Jadi kalau kita bicara terhadap segala hal yang sifatnya terjadi di dunia maya, terlepas dari segala kontroversialnya, memang bisa kita ketahui itu dari Undang-Undang ITE gitu loh. Terkait ya, orang bilang ini pasal karet segala macam, itu hal kedua ya. Tapi memang kalau kita bicara terhadap kekerasan di dunia maya, terhadap perempuan khususnya, sejauh pengamatan saya secara pribadi, kasus yang paling sering terjadi adalah biasanya terjadi di kalangan anak muda gitu loh kalau kekerasan ini. Contohnya adalah istilahnya kalau tidak salah namanya porn revenge ya. Jadi itu adalah suatu keadaan di mana misal ada pasangan, mereka pacaran, kemudian ya mereka melakukan hubungan 18 plus begitulah ya. Kemudian direkam, terus habis itu ada masalah, kemudian mereka putus gitu ya. Nah, putus kemudian si laki-lakinya tidak terima, putus, akhirnya disebarkanlah video ini. Tujuannya ya mungkin macam-macam ya, kalau kita lihat secara psikologisnya mungkin macam-macam. Entah dia karena dia sakit hati atau dia mau mempermalukan perempuannya, macam-macam alasannya. Dan itu adalah salah satu yang paling sering terjadi kalau kita bilang kekerasan terhadap perempuan di dunia maya. Atau selain itu juga ada juga pelecehan di dunia maya itu juga ada. Misalnya sekarang kan lagi zamannya TikTok, terus kemudian rata-rata isinya mungkin anak-anak remaja perempuan joget-joget dengan pakaian minim. Itu kan biasanya kalau kita lihat di kolom komentar itu, ironinya adalah banyak juga komentar yang sebenarnya menjurus ke hal yang sifatnya pelecehan ya. Entah itu disengaja ataupun tidak disengaja karena ketidaktahuannya. Tapi sebenarnya hal-hal seperti itulah yang tadi saya bilang adalah setiap orang tuh makanya harus paham gitu loh, apa yang namanya konsep kekerasan, konsep pelecehan, apapun itu kita harus melek hukum gitu loh. Jadi paham hukum tuh bukan cuma tugasnya polisi, tugasnya pengacara, tapi itu adalah tugas kita semua harus paham gitu loh. Jadi bukan berarti ketika kita melakukan komentar yang sifatnya
cenderung ke arah pelecehan, kemudian kita dilaporkan ke polisi terus bilang, oh saya nggak tahu ya, ya nggak bisa, hukum kerjanya nggak seperti itu begitu loh. Jadi itu dia, kalau kita bicara memang secara dunia maya, memang dalam undang-undang ITE pun diatur gitu loh terkait dengan apa namanya, misalnya penyebaran video-video asusila, komentar asusila, itu juga ada undang-undang pornografi juga. Sebenarnya cukup banyak aturan soal itu, tapi yang memang khusus terhadap perempuan itu tidak ada. Lebih ke secara general. Walaupun tidak ada ke secara perempuan, tapi memang sebagaimana kita tahu kan rata-rata sekali lagi korbannya memang perempuan. Dan pelakunya memang rata-rata laki-laki. Begitu. Jadi ya kita bisa apa ya namanya, kita bisa interpretasikan undang-undang itu sendiri tergantung bagaimana situasi dan kondisinya begitu. Oke, Matt, kalau dalam yang berpraktek kasus gitu, yang admit masalah kekerasan. Maaf Mbak, gimana Mbak? Dunia maya yang perempuan. Kedengeran? Ya. Kayaknya kata suaranya agak putus. Itu pakai speaker atau pakai headset? Pakai speaker sih. Soalnya agak gaung. Menggaung, oke. Nggak apa-apa. Aku mau nanya, kalau kekerasan cukup banyak nggak yang apa namanya, yang akan itu di Kalau dari pengalaman sama ini gitu, karena sering ke emosional, ekonomi, pacaran gitu. Belum dapat. Oke. Sebenarnya kalau mengamati topik ya di Instagram, Twitter, atau di Facebook ya. Kalau Facebook angkatan gue ya. Tapi kalau Instagram itu sebetulnya banget komen yang kayak kata Nando tadi itu sangat kadang-kadang mengkreditkan buat posisi perempuan itu menjadi daripada laki-laki. Itu sayangkan ya. Itu ada satu dari Mbak Desa headset supaya nggak itu. One or two last question Doni. Tadi kan perempuan menjadi khusus ya begitu dalam perang hukum. Kira-kira mana ya Dok supaya kekerasan terhadap perempuan ini nggak sepenuhnya hanya terjadi kalau ada aduan saja. Caranya supaya lebih banyak adu. Apakah memang kayak ada pusat lembaga perlindungan perempuan itu cukup kalau secara hukum? Gimana Dok? Kalau kita ini ya, bagaimana caranya supaya perempuan lebih banyak melakukan berani mengadu ya? Itu memang susah ya Mbak. Kalau kita bilang secara hukum ya, kalau kita jelaskan secara hukum memang susah hal seperti itu. Karena untuk apalagi yang sifatnya delik aduan itu memang seperti yang saya sampaikan tadi, perlu adanya kesadaran dari korbannya sendiri gitu loh. Kita tidak bisa menjamin setiap saat kekerasan yang kita alami itu ada saksinya. Atau misalnya ada CCTV yang merekam, itu kita tidak bisa gitu. Jadi itu dia, kita harus aware terhadap diri kita sendiri, apa yang namanya kekerasan, apa yang namanya pelecehan, begitu. Terus kemudian untuk terkait dengan lembaga, sebenarnya lembaga-lembaga perempuan ini, Indonesia ini termasuk salah satu yang kalau menurut saya ya, secara apa namanya kelembagaan itu cukup maju. Karena Indonesia ini punya lembaga Komnas Perempuan. Dan itu tidak negara punya itu. Jadi saya rasa Indonesia sudah mencoba gitu. Namanya mencoba ya, dalam praktek kan bisa terjadi sesuatu yang berbeda, tapi at least ada gitu usaha dari Indonesia untuk melakukan perlindungan atau lebih concern kepada isu-isu terhadap perempuan. Selain itu juga ada juga yang namanya lembaga pemberdayaan perempuan ya, P2TP2A itu ya. Nah, itu dia, itu juga bisa sebagai salah satu cara untuk misalnya kita mengalami, khususnya perempuan ya, mengalami kekerasan atau hal-hal lainnya, kita mengadu ke sana gitu loh. Di sana nanti setahu saya di sana itu ada konsultan hukumnya, ada konsultan psikologinya, ada macam-macam gitu loh. Dan
untuk Komnas Perempuan sendiri apabila kita mengalami kekerasan, kalau kita lihat dari secara tupoksi ya, memang Komnas Perempuan itu dia bukan lembaga yang punya wewenang untuk menangani langsung. Jadi sifatnya dia adalah untuk menerima pengaduan, kemudian merujuk gitu loh, tergantung dari situasinya apa yang diperlukan oleh korban. Nah, nanti bisa dirujuk ke psikiater, psikolog, atau ke kepolisian, ke konsultan hukum, macam-macam. Jadi itu sekali lagi memang langkah pertama yang paling penting adalah kita harus punya kesadaran dulu dan pengetahuan gitu loh. Susah juga kalau kita sendiri tidak paham, ya nggak bisa bilang apa lagi. Iya, khawatirnya kamu kangen atau kan dalam keadaan tadi ya, malah salah ngomong, malah jadi bumerang. Itu khawatir. Aku setuju banget nih bahwa kita memang harus ya. Aku sendiri mungkin kita ngurus urusan rumah, urusan ini, urusan tapi memang mau nggak mau tadinya belajar itu akhirnya betul. Tulisnya tuh kayak ini nanti itu emang akhirnya jadi posisi kita ya, mungkin apalagi perempuan. One last question, aku mau nanya, Matt, kalau menurut dari psikologi, dari sisi apa sih yang bisa kita lakukan terjadinya kekerasan pada struktur apa nih yang harus diperbaiki? Atau dari pendidikan kah? Apa? Silakan, Matt. Ya, kalau dari saya, suara saya bergema nggak ya, Mbak? Iya, gaung dikit boleh? Dipilih salah satu kan? Sudah kedengaran belum? Ya. Oke. Nah, ya, kalau dari psikologis gitu ya, kita perlu melihat bahwa tadi sama-sama. Kalau dari hukum bahwa kita perlu melihat hukum, maka dari psikologis itu sebenarnya kita lebih harus aware dengan kondisi diriku. Seringkali yang terjadi adalah proses begini. Saya begini karena dulu saya begini seperti itu kan. Saya sekarang jadi korban, kan bukan salah saya orang tua saya dulu. Kenapa dia seperti itu dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya malah kita sibuk untuk mencari kesalahan-kesalahan dan lupa untuk bagaimana memberdayakan diri. Karena sebenarnya kita perlu tuh yang namanya aware dengan diri. Saya itu butuhnya seperti apa. Saya tidak mampu yang seperti apa. Dan ketika misalnya saya tidak mampu, bukan kemudian saya meletakkan ketidakmampuan saya itu kepada tanggung jawab orang untuk memampukan saya. Jadi kita perlu melihat proses bahwa saya tidak, orang lain tidak bertanggung jawab atas ketidakmampuan saya. Jadi ketika saya terluka atau dalam kondisi membutuhkan bantuan psikologis, gitu ya, dalam hal apapun nih, karena kekerasan kan nggak tiba-tiba ada, gitu ya, pasti sebelumnya ada perilaku-perilaku yang jadi warning dulu nih. Ketika sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi itu, sebelum kemudian terlilit dalam satu siklus yang tadi susah untuk dilepaskan, silakan mengakses kepada layanan. Kalau tadi misalnya mau mengakses kepada Komnas Perempuan atau lembaga terdekat gitu yang kemudian menangani kasus-kasus seperti ini atau menemui psikolog, silakan. Karena semakin cepat itu ditangani dan semakin cepat mendapatkan ventilasi, maka sebenarnya emosi-emosi negatif yang muncul akibat perilaku kekerasan kita mendapatkan seperti itu terfasilitasi sehingga membuat kita tuh pikirannya lebih bisa pikir dengan baik. Kayak tadi kan sempat dijelasinnya, kalau kita stres, kita grogi itu mau ngomong aja salah-salah kan. Nah seperti itu. Jadi mulai aware dengan diri sendiri. Kebahagiaan kita itu bukan menjadi tanggung jawab orang lain, tapi kita yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan kita sendiri. Itu bukan berarti egois ya, maksudnya perlu ada timbangan, makanya nggak melulu orang lain yang saya utamakan. Ada satu waktu di mana saya punya waktu pribadi, punya pergumulan pribadi seperti ini, dan orang lain berjalan dengan situasinya seperti itu. Jadi beranilah untuk mengambil, karena di kedua malam ini self aware
self awareness tentang saya itu posisinya bukan saya seperti apa, kemudian perempuan kita hukum jadi tapi Matt menyelesaikan kalau kesetaraan gender kan mungkin nggak ada lagi atau itu enggak Kalau sebenarnya untuk mengatasi masalah gender ya, kekerasan berbasis gender sih ini memang harus bekerjasama sih Mbak kita gitu teman-teman di psikologi atau bekerjasama dengan teman-teman di hukum dengan banyak lembaga juga untuk mulai mengkampanyekan tentang hal ini gitu. Karena nggak bisa sih jalan sendiri, saya dari kepolisian jalan sendiri terima aduan doang gitu ya, atau Mas Nando dan teman-teman dari sisi hukum mendampingi saja tanpa misalnya ada edukasi, komunikasi, informasi edukasi mengenai kekerasan, bagaimana saya harus misalnya melapor, bagaimana saya harus mencari pertolongan, gitu. Sekali kan kesulitannya di situ. Dan kalau mau merubah gimana ya, merubah satu budaya yang misalnya tadinya patriarki, kemudian mau setarakan gitu. Sepertinya satu upaya yang gimana ya, sulit, bilang sulit juga punya pesimis gitu ya, tetapi ini satu kondisi bahwa kita harus sama-sama untuk mengatasi ini, mulai dari pola asuh. Makanya sekarang trennya parenting, kita mulai dari pola asuh. Gitu. Oke, kalian berdua kayaknya kalau menurutku pembicaraan 1 jam itu udah kasih kulitnya kalau menurut nanti Bu Profesor Mbak Pres kita bisa pilih mungkin menghadirkan yang lain karena menurutku memang pasti tadi soal ITE ya mungkin ada kaji mungkin menurutku itu juga dan mudah-mudahan kita bisa bermanfaat buat semua dan membuka wawasan tentang memang menjadi kunci ya kita tahu kebutuhan kita dan thank you so much Meta dan mungkin tantangan yang hadapi ke depannya adalah itu tentang jenis ketiga teman-teman yang bukan laki dan bukan perempuan itu sekarang juga naik dengan itu memperjuangkan kesetaraan itu mengenai persamaan hak sebagainya. Ketika kita masih memperjuangkan perempuan ternyata ada masalah dan aku yakin ya, decade 10 tahun ke depan makin banyak ya karena ini adalah tantangan sosial. Mudah-mudahan semua tantangan itu tidak menggugurkan kita untuk tetap memperjuangkan anti kekerasan terhadap kekerasan terhadap siapa saja dan bahwa tindakan kita benar dilakukan dengan sadar dan sebagai panlit ya kita bawa ke tempat. Baik, terima kasih banyak dan Nando sama kita ya kita udah malam Nando. Ya. Bo ya. Harus double. Thank you banget. Lanjut dengan juga pengalaman yang atau menemani kita belum bahas tadi topiknya kita akan ketemu lagi di topik yang menarik teman-teman jangan khawatir. Baik, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Mbak Vita dan teman-teman Mas Nando. Ya, sama-sama.